Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Sekali lagi saya sapa semuanya Shalom. Haleluya. Puji Tuhan karena kemurahan Tuhan saudara, karena anugerah Tuhan kita boleh sama-sama terpelihara sampai saat ini saudara. Sama-sama kita mau ucap syukur kesempatan yang boleh Tuhan kasih buat setiap kita saudara. Saya mengajak semuanya Bapak Ibu Saudara, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada sekarang, dan baik Bapak Ibu Saudara yang sedang bersama dengan keluarga, saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara semua untuk kita siapkan hati kita. Kita mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan saat ini. Biar semua yang kita naikkan setiap pujian penyembahan kita saudara, kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari saudara, kita mau sama-sama puji Tuhan, sebab Dia Allah yang sungguh besar, sungguh ajaib. Yang
itu Tuhan, kesempatan saat ini kami mau naikkan setiap syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Kami mau naikkan setiap penyembahan kami yang terbaik untuk nama-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan, semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu Yesus. Mari semua bahasa-Mu, naikkan penyembahan-Mu buat Tuhan semua. Oh
Shalom saudara-saudara. Shalom. Saudara, kabar baik? Luar biasa. Haleluya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Engkau kumpulkan kami, baik kami yang ada di gereja ini, bahkan ada yang di rumah-rumah. Kami percaya kuasa-Mu tetap hadir bagi kami. Karena itu Tuhan, ketika firman Allah kami dengar, biarlah Roh Kudus bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang dalam pergumulan, Tuhan buka jalan, tolong bagi mereka. Dalam nama Yesus kami siap mendengar kebenaran firman-Mu. Semua berkata amin. Tepuk tangan sekali lagi. Haleluya. Saudara, ada orang yang mengatakan bahwa corona ini tidak akan pernah lenyap dari atas muka bumi. Corona ini akan terus bermutasi. Corona ini akan bermutasi dengan bermacam-macam varian. Sehingga saudara-saudara, diprediksi oleh orang-orang tertentu bahwa corona ini akan masih berlangsung selama 5 tahun bahkan 10 tahun yang akan datang. Dan pandemi ini akan berubah menjadi endemi, yaitu bahwa virus corona itu akan menjadi sebuah penyakit biasa seperti flu dan demam yang kita rasakan selama ini. Apakah semuanya itu betul, saudara-saudara? Kita tidak tahu. Sungguh saudara-saudara, kita tidak tahu akan apa yang akan terjadi ke depan. Hamba Tuhan pun tidak tahu kalau Tuhan tidak ngomong secara audible. Hamba Tuhan pun tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan kalau Tuhan tidak memberikan penglihatan baginya. Apalagi paranormal, saudara-saudara. Paranormal yang meramalkan pun sudah meninggal, saudara-saudara. Oleh karena itu kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Yang bisa kita lakukan adalah kita menjadikan Tuhan Allah kita sebagai satu-satunya penolong dalam hidup saya dan saudara. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Saudara, sebab itu siapa saja orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan di masa-masa musim-musim yang susah seperti ini, saudara-saudara. Yang pertama, saudara-saudara, dalam Kejadian pasal yang ke-6, firman Allah berkata dalam ayat yang ke-5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hati manusia selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapa orang yang akan ditolong Tuhan? Yaitu orang-orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara-saudara, orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan adalah orang-orang yang mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, Allah dalam konteks ini Allah menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa? Karena dikatakan bahwa kecenderungan hati manusia itu selalu membuahkan kejahatan semata-mata di hadapan Tuhan. Kejahatan manusia sungguh besar. Allah menilik ke bumi, dan benar bumi telah rusak karena manusia menjalankan hidupnya dengan rusak di bumi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu Allah menyesal dan ingin menghapuskan manusia yang ada di atas muka bumi. Tetapi saudara-saudara, orang yang ditolong oleh Tuhan adalah orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan, seperti Nuh dan keluarganya. Di masa-masa musim yang susah seperti ini, ketika saya dan saudara mendapat kasih karunia di hadapan Tuhan, kita pasti ditolong oleh Tuhan. Katakan amin. Bagaimana supaya kita mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan? Pertama, dikatakan oleh Alkitab bahwa Nuh, dia hidup kudus
tak bercacat celah di antara orang-orang sezamannya. Yang kedua, Nuh dikatakan hidup bergaul dengan Allah. Mari saudara-saudara, apapun kesulitan hidup ini jangan sampai menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Apapun susahnya hidup ini jangan sampai hubungan kita putus dengan Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada yang sanggup memisahkan kasih kita dengan kasih Kristus, sekalipun itu maut, sekalipun itu pedang, sekalipun kelaparan apapun yang terjadi. Tidak ada yang dapat memisahkan kasih kita dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, sebab itu mari kita hidup kudus, tak bercacat celah di hadapan Tuhan. Mari kita suka bergaul dengan Allah. Nuh adalah seorang yang benar di hadapan Tuhan, seorang yang benar dari antara orang-orang sezamannya. Kita sebagai prajurit-prajurit Kristus, kita juga harus hidup intim dengan Tuhan, melekat dengan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Saya percaya saya dan saudara akan mendapat kasih karunia di mata Tuhan, sehingga keadaan apapun yang terjadi, sesulit apapun, Tuhan pasti tolong kita. Yang kedua, saudara-saudara, firman Tuhan berkata dalam Keluaran pasal 12, siapakah orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan pada masa seperti ini? Kejadian Keluaran pasal 12 ayat 23 berkata, dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahi. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Saudara, orang-orang yang akan mendapat pertolongan Tuhan adalah yang kedua, orang-orang yang diproteksi dengan darah Yesus. Katakan darah Yesus. Ketika itu Tuhan menulahi Mesir. Anggap pandemi ini adalah sebagai sebuah tulah yang diizinkan Tuhan terjadi atas bumi ini. Karena yang merasakan ini bukan hanya bangsa kita, tetapi juga semua bangsa merasakan. Ini adalah sebuah penyaringan, ini adalah sebuah penampian. Orang-orang yang jahat, mereka akan dihapus, Tuhan akan melihat pembedaan, menunjukkan pembedaan antara orang benar dan orang fasik. Tapi bukan berarti lalu yang mati semua karena virus ini lalu mereka jahat, tidak. Tuhan sudah menentukan waktunya hidup dan mati kita, saudara-saudara. Tapi saudara, dalam kisah ini, ketika Tuhan menulahi Mesir dan ketika Tuhan melihat setiap rumah-rumah yang atas ambang pintunya ada olesan darah, di atas kedua tiang itu ada darah, maka Tuhan tidak mengizinkan pemusnah itu memasuki rumah dan menulahi orang-orang yang dalam rumah itu. Saudara, prakteknya bagaimana? Darah Yesus Kristus itu memproteksi saya dan saudara. Mari kita praktekkan ini dengan cara kita berdoa. Kita minta darah Yesus Kristus membasuh bangsa-bangsa di dunia ini. Kita minta darah Yesus membasuh bangsa kita Indonesia. Kita berdoa untuk keluarga kita, untuk jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang percaya, orang-orang kudus, supaya darah Yesus memproteksi mereka. Kita berdoa supaya orang-orang yang sedang sakit, kena virus, sakit dalam kesusahan, oleh darah Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, mereka menjadi sembuh. Katakan amin. Dan kita bisa terima itu proteksi darah Yesus dalam kuasa perjamuan kudus. Karena itu perjamuan kudus tidak boleh kita tinggalkan. Meskipun ada kita sedang ibadah secara online, di rumah-rumah kita bisa melakukan perjamuan kudus. Karena perjamuan kudus itu untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, saudara-saudara, siapa orang-orang yang akan ditolong oleh Tuhan? Dalam Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 dikatakan demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku.
Yang ketiga, orang-orang yang akan mendapat pertolongan Tuhan adalah orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan dan orang-orang yang mengenal nama Tuhan. Katakan amin. Mari kita melekat hati kita kepada Tuhan. Baik masa susah atau tidak susah, kita tetap harus melekat kepada Tuhan. Kita harus mengenal nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang besar. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang perkasa, Allah yang adil dalam segala perkara. Saudara-saudara, kita kenal dan kita melekat hati kita kepada Tuhan. Maka dikatakan Tuhan akan meluputkan dan Tuhan akan membentengi kita. Diluputkan dari apa, saudara-saudara? Diluputkan dari kedahsyatan malam. Oh, saudara-saudara, ketika orang-orang Israel berada di padang gurun di waktu malam itu mengerikan, saudara. Sangat mengerikan. Betapa gelapnya itu, saudara-saudara. Sekalipun mereka pakai lampu, tetapi dahsyatnya malam itu mengerikan. Maka Allah menolong bangsa Israel dengan tiang api di waktu malam, saudara-saudara, sehingga mereka mendapat terang. Diluputkan dari apa, saudara-saudara? Jerat penangkap burung. Ini dari jebakan-jebakan orang-orang yang jahat kita dilepaskan. Maka kita selalu berdoa, Tuhan, lepaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan akan lepaskan kita dari orang-orang yang berniat jahat. Bahkan malaikat Allah menolong saya dan saudara melepaskan terhadap orang-orang yang berniat jahat. Dilepaskan dari apa, saudara? Alkitab berkata, yaitu dilepaskan dari panah yang terbang di waktu siang. Ini berbicara tentang serangan musuh. Kalau pemanah-pemanah itu melepaskan anak panahnya, itu bukan seorang pemanah biasa. Mereka pemanah yang sudah terlatih musuh-musuh kita itu. Jadi kalau mereka memanah dengan jarak tertentu, mereka sangat canggih sekali, saudara. Strategi serangan iblis juga sangat dahsyat. Akan tetapi karena saya dan saudara adalah orang-orang yang melekat kepada Tuhan, maka Tuhan katakan Tuhan akan meluputkan dan membentengi saya dan saudara. Amin. Serangan-serangan roh-roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan itu pasti ada, saudara-saudara. Karena apa? Iblis begitu mempunyai banyak strategi untuk menjatuhkan kita. Kadang-kadang kita tidak takut dengan hantu, tetapi kita bisa dijatuhkan oleh iblis justru dengan harta benda, harta dunia. Dijatuhkan dengan keinginan-keinginan daging, saudara-saudara. Hati-hati. Tetapi Tuhan pasti menolong saya dan saudara, meluputkan kita dari semuanya itu. Katakan amin. Dan Tuhan juga meluputkan, membentengi kita dari penyakit yang menular, yang mengamuk di waktu petang. Saudara-saudara, ini varian baru ini sedang mengamuk. Orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, saya percaya Tuhan pasti luputkan, Tuhan pasti bentengi. Dan saudara, kalau kita sempat sakit, saya berdoa buat saudara, saudara disembuhkan dalam nama Yesus. Saudara, ketika saudara melekat hati saudara kepada Tuhan, penyakitmu tidak akan membawamu ke rumah sakit. Katakan amin. Penyakitmu akan sembuh seketika. Penyakitmu hanya engkau akan merasakan seperti flu biasa, demam biasa. Percayalah, Tuhan sanggup melepaskan kita dari semuanya itu. Kalau saudara pernah sakit, kita pernah sakit, saudara-saudara, percayalah, kalau kita diselamatkan, kita ditolong Tuhan, berarti Tuhan sayang sama kita. Amen. Karena itu saudaraku, mari Tuhan akan menolong orang-orang yang kita mendapat kasih karunia di depan Tuhan. Orang-orang yang suka bergaul dengan Allah, orang yang hidup benar di masa-masa seperti ini. Tuhan pasti tolong kita. Kalau saya dan saudara memproteksi diri kita, kita berdoa dengan darah Yesus, kita berdoa buat orang lain, kita bersafaat bagi orang lain, Tuhan pasti melindungi saya dan saudara. Ketika saya dan saudara melekat hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan
dari segala malapetaka apapun. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan meluputkan dari semuanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Saudara, mari saya akan berdoa buat saudara. Buka kedua tangan saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tidak pernah lepas dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami dalam suka maupun duka, dalam segala musim apapun. Walaupun musim berganti sampai putih rambut kami pun, Tuhan tetap ada menyertai kami. Sebab itu Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Biarlah kami menjadi orang-orang yang benar, hidup bergaul dengan Allah, melekat hati kami dengan Tuhan, dan kami perkatakan kuasa darah Yesus Kristus dalam setiap perkataan kami, maka iblis akan lari tunggang langgang, maka sembuhlah segala penyakit kami. Terima kasih Tuhan. Diberkati saudara-saudara jemaat semua yang ada di rumah masing-masing. Saudara yang mengikuti ibadah ini, aku berdoa kuasa Tuhan menembus setiap apapun, tidak terbatas ruang dan waktu. Engkau yang sakit di rumahmu disembuhkan, engkau yang dalam kekurangan apapun Tuhan pasti pelihara dan cukupkan segala keperluanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, terima kuasa kesembuhan, terima kuasa kesembuhan, terima berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata atas saudara. Terima kasih Bapa, kami percaya lawatan-Mu nyata bagi kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, sama-sama kita telah mengikuti ibadah online dari gereja kita. Kesempatan kali ini sama-sama kita akan mendengarkan info sepekan dari gereja kita, GBI House of Blessing Gombong. Yang pertama, kegiatan Fresh dan Speak selama masa PPKM darurat diliburkan. Yang kedua, rumah doa pagi diadakan setiap hari jam 5 pagi di gereja. Yang ketiga, kegiatan Youth Service diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore melalui Zoom. Yang keempat, kami menghimbau seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah online dari gereja lokal kita, dan saudara dapat mengaksesnya di YouTube channel gereja kita di GBI Hope Gombong. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau memberikan persembahan persepuluhan dan persembahan yang lainnya, saudara dapat mengantarnya ke gereja atau mentransfer melalui nomor rekening yang telah tersedia. Demikian pengumuman yang saya sampaikan. Mari sama-sama kita taati protokol kesehatan, kita jaga imun kita jaga iman kita, dan tetap percaya bahwa Tuhan Yesus menyertai kita dan menolong setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.